Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, waktu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita tidak boleh kita jalani dengan sia-sia. Amin. Hidup kita harus berarti bagi Tuhan. Kalau hidup kita berarti bagi Tuhan, tentunya hidup itu akan berarti bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bahkan bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama membaca di dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-16 saja. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Puji Tuhan, silakan duduk. Di momen akhir tahun seperti sekarang ini tentunya kita menyadari, atau saya katakan saya menyadari bahwa ternyata betapa cepatnya waktu itu berlalu. Bapak Ibu sepertinya baru kemarin ya kita menyambut awal tahun 2024. Ya tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Saya merasa waktu berlalu begitu cepat. Dan kita tidak bisa menghentikan jalannya waktu. Waktu akan terus berjalan, waktu akan terus bergerak maju. Dan kita juga tidak bisa mengulangi waktu yang telah kita lewati, Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang waktu, maka waktu adalah salah satu anugerah Tuhan yang sangat berharga. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu terbatas. Amin Bapak Ibu. Bahkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat-sangat singkat. Yakobus mengatakan hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dengan menyadari betapa terbatasnya waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka pertanyaan yang penting adalah apakah kita sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau apakah kita menggunakan waktu ini untuk sesuatu yang benar-benar berarti? Untuk sesuatu yang benar-benar bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ada banyak orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berarti, untuk hal-hal yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 yang sudah kita baca tadi ayat 13 sampai ayat yang ke-15, kita diingatkan tentang satu kenyataan hidup. Apa kenyataan hidup itu? Apakah arti hidupmu? Bapak Ibu sudah memahami apa arti hidup Bapak Ibu saudara sekalian? Haleluya. Yakobus mengatakan, apakah arti hidupmu? Saya mau mengatakan,
Apakah kehidupan kita berarti di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita berarti bagi diri kita, berarti bagi keluarga kita, berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Yakobus mengatakan hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ternyata hidup ini sangat singkat Bapak Ibu ya. Sangat-sangat singkat. Sebentar saja lalu menghilang. Coba kita berandai-andai. Ya seandainya tahun 2024 ini adalah tahun terakhir di mana kita hidup di bumi ini. Kurang beberapa hari kita menjalaninya. Anggap saja tanggal 31 Tet jam 12 malam kita semua harus meninggalkan bumi ini. Kira-kira apakah Bapak Ibu Saudara puas menjalani hidup sepanjang tahun ini? Apakah Bapak Ibu menilai sudah menjalani kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan? Kehidupan yang bernilai di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu telah menggunakan waktu untuk mencapai tujuan-tujuan baik yang telah ditetapkan Allah bagi kita? Ingat di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Apakah kita menggunakan waktu kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Atau apakah sepanjang tahun ini kita lebih banyak membuang waktu, menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berarti, untuk hal-hal yang tidak bernilai, untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Mari kita mempertimbangkan bagaimana kita hidup sepanjang tahun ini. Seandainya kita harus menghadap Tuhan tanggal 31 malam jam 12. Kira-kira apakah Tuhan puas dengan kehidupan kita? Apakah Tuhan kira-kira dapat mengatakan, sabaslah hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah melakukan kehendak Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menyadari betapa berharganya waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan betapa terbatasnya waktu itu, betapa singkatnya waktu itu. Mari kita mau berkomitmen untuk hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Amin. Sore hari ini melalui ayat-ayat ini Tuhan memanggil kita untuk merenungkan hidup kita yang singkat ini Bapak Ibu. Ya, waktu yang telah berlalu sudah tidak bisa kita ulang lagi. Kita tidak perlu menyesalinya. Ya seperti ada lagu lama itu yang lalu biarlah berlalu saudara, nggak bisa terulang lagi. Termasuk momen yang kita lewati ibadah 1,5 jam atau 2 jam ke depan ini tidak akan kita ulangi lagi. Tetapi waktu yang ada di depan kita masih dapat kita gunakan untuk sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Amin. Mau melakukan sesuatu yang berarti bagi Tuhan? Ya dalam bahasa pemazmur, maukah kita memberkati Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan? Mari saya ajak kita belajar bersama-sama. Dari ayat-ayat ini tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berarti di tengah-tengah masa hidup kita yang begitu singkat ini. Bapak Ibu sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Waktu yang sangat berharga tetapi terbatas, singkat Bapak Ibu. Mari pakai waktu kita untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Pakai waktu kita untuk hal-hal yang bernilai kekal. Supaya saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak kecewa. Kita akan disambut oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kata-kata yang sangat berharga itu. Sabaslah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari saya akan menyampaikan beberapa hal, setidaknya ada 3 hal yang saya mau bagikan dari ayat-ayat ini. Supaya kita dapat membangun kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, kalau kita mau memiliki kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan, pertama-tama kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup itu singkat. Ya, bahwa hidup itu hanya sebentar, hanya sementara. Tidak hanya singkat, bahkan hidup itu tidak pasti, Bapak Ibu. Ayat 14 kita membaca, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa yang dikatakan oleh Yakobus menunjukkan kepada kita betapa hidup di dunia ini sangat singkat. Seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, gambar ini mengingatkan kita bahwa hidup kita berapapun lamanya yang kita pandang lama, mungkin beberapa puluh tahun, tapi dibandingkan dengan kekekalan maka betapa singkatnya hidup kita ini. Dalam perspektif kematian kita juga bisa menyadari betapa singkatnya hidup ini. Dan selain hidup itu singkat sekali lagi, hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Seharusnya ini mengingatkan kita bersama untuk hidup dengan bijaksana. Mari kita menyadari bahwa waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu sangat terbatas, singkat, penuh dengan ketidakpastian. Dalam arti kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mari kita menggunakan waktu ini dengan bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang singkatnya hidup ini, Bapak Ibu saya mau mengatakan sekali lagi, tidak peduli berapa lama kita hidup. Sekali lagi saya mau katakan, waktu hidup kita itu sangat-sangat terbatas. Bahkan jika mungkin Tuhan mengizinkan kita hidup mencapai usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin 100 tahun. Tapi sekali lagi dibandingkan dengan kekekalan, hidup kita hanyalah sekejap. Sekali lagi seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Menyadari betapa singkatnya hidup ini, mari kita semua menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif atau hal-hal yang tidak bernilai kekal. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang ini saudara mudah sekali kita menghabiskan waktu di medsos ya. Ya sering kali saya katakan kalau kita sudah buka TikTok itu enggak terasa 2 jam waktu kita untuk TikTok. Ya apa ya Bapak Ibu? Nikmat sekali rasanya, scroll sambil ketawa-ketawa, hihihi, scroll. Jam 12 malam saudara. Anak-anak muda jangan gunakan banyak waktu untuk bermedsos, apalagi game-game online ya. Kadang-kadang saya dengar sudah malam itu masih, woi, apa woi. Woi, jangan serang. Apanya yang diserang saudara? Halo? Bahkan ada yang sempat nge-game pada waktu firman Tuhan disampaikan. Kalau udah percaya ada saksinya saudara. Di foto kalau nggak salah itu. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak membangun. Amin. Untuk hiburan-hiburan yang sifatnya konyol. Saudara jujur aja kalau kita nonton stand up komedi, itu nggak ada puasnya. Ya, kita bisa cekikikan, tapi setelah itu susah lagi ingat hutang. Ingat ada masalah, kan begitu. Mari kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang berdampak baik, yang berdampak positif. Seperti apa? Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Seperti sekarang ini kita datang beribadah, itu hal yang sangat baik untuk kita kerjakan. Amin. Ya kitab Ibrani mengatakan apa? Jangan membiasakan diri meninggalkan hari-hari ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Ya saya bersyukur ibu-ibu ini bisa setia di hari liburan seperti sekarang ini. Mungkin suaminya udah pada protes, "Ma yuk jalan-jalan Ma." "Enggak, tidak bisa Pak, aku jadwal minggu choir." "Enggak usah pergi." "Enggak, mau enggak kamu? Aku mau choir." Kalau pergi sendiri kan begitu. Tapi komitmennya luar biasa ini. Ini hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna. Gunakan waktu untuk apa? Untuk melayani di gereja. Untuk menjangkau sesama. Untuk membimbing keluarga kita bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan.
Waktu ini singkat, jangan sia-siakan waktu hidup kita. Hargai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Nah, mengingat waktu itu begitu singkat, mari jangan menunda hal-hal yang penting dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Ya, seringkali kita ini berpikir, nanti saja, atau besok saja kalau ada waktu. Hal-hal yang penting itu tidak bisa ditunda, sebab mengingat waktu kita sangat singkat, waktu kita sangat terbatas. Saya juga tidak bisa menunda memberitakan firman, karena saya pikir sampai mati pun saya belum selesai mengajarkan seluruh Alkitab kepada jemaat. Bapak Ibu selama bergereja selama ini sudah merasa kelar pelajaran seluruh Alkitab atau belum? Belum kan? Belum. Kalau saya minta menghafal dari Kejadian sampai Wahyu, hafal nggak kira-kira? Kami pernah menguji mahasiswa, ini atau pernah pengalaman ujian kalau tidak salah ya. Coba hafalkan perjanjian baru. Dia hafal saudara, tapi hafalnya dengan pakai nyanyian. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Dia lupa terus. Lalu dia pintar. La 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 la, na 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 na, na 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 akhirnya Wahyu. Yang mahasiswa teologi aja belum kelar baca Alkitabnya saudara. Jangan tunda hal-hal yang penting dalam hidup ini. Amin. Saya mau berbicara, kalau ada PR segera kerjakan. Kalau ada pekerjaan penting harus segera kerjakan, jangan ditunda. Waktunya terbatas. Kita tidak punya waktu selama-lamanya hidup di atas muka bumi ini. Jika ada dosa yang belum diselesaikan, jika ada dosa yang belum diakui, akui, selesaikan, bereskan sebelum waktu kita habis. Amin Bapak Ibu. Kalau ada hubungan yang masih rusak, selesaikan. Seperti kata Tuhan Yesus, jika engkau ingin mempersembahkan korban persembahanmu, tetapi ingat ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, tinggalkan persembahanmu, lalu bereskan masalahmu, baru kamu kembali mempersembahkan korbanmu. Adakah dosa-dosa yang belum diselesaikan dalam hidup ini? Selesaikan Bapak Ibu, bereskan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dengan ada ganjalan dosa dalam hidup ini. Ini penting. Jika ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini, mungkin pelayanan atau apapun itu, jangan menunggu sampai kita merasa siap. Jangan menunggu sampai kita punya waktu. Nanti saja ya Ibu Gembala, kalau saya sudah siap, belum siap sudah. Dinyanyikan belakang langit biru saudara. Jangan tunggu, kalau saya sudah punya waktu baik. Mulailah lakukan sejak sekarang ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kerjakan. Jangan menunda-nunda. Amin Bapak Ibu. Biasanya menunda karena kita konsentrasi kita dialihkan kepada hal-hal yang menyenangkan daging. Ya sehingga kita tidak menyelesaikan apa yang penting dalam kehidupan kita. Nah, mengingat waktu kita terbatas, mari prioritaskan hal-hal yang bernilai kekal. Bapak Ibu, kalau melakukan sesuatu hal, tanya pada diri kita masing-masing. Tanya sama Tuhan, Tuhan apakah yang saya kerjakan ini bernilai kekal tidak? Apakah saya sedang mengumpulkan harta di surga atau tidak? Ya, kita harus melakukan hal-hal yang bernilai kekal, seperti kita melayani, ya, menolong orang-orang yang berkebutuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Jangan pikiran kita hanya ke dunia ini saja. Ingat Bapak Ibu, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, bahkan kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Makanya kata Tuhan Yesus, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Karena harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Tetapi harta di surga akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Nah, berbicara tentang ketidakpastian hidup. Ya sekali lagi, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu berapa lama kita akan hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari.
Ya, kita semua pasti akan mati. Dan tantangan yang hebat lagi apa? Kita tidak tahu kapan mati. Kematian itu datangnya bisa tidak terduga. Ya. Jangan kita berpikir bahwa seolah-olah kita punya kendali atas hidup kita. Ya seperti yang dikatakan oleh Yakobus terhadap orang-orang yang merasa angkuh, yang merasa congkak. Kami besok akan berangkat ke kota ini, ke kota itu. Kami akan melakukan ini, kami akan tinggal setahun. Padahal besok saja kita tidak tahu apakah kita masih akan hidup. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Jangan terlalu percaya dengan rencana masa depan kita sendiri. Ya, seringkali kita mempunyai rencana di tahun 2025. Kita punya resolusi di tahun 2025. Tapi saya mau mengatakan belum tentu kita ada di tahun itu dan dapat mencapai atau mengerjakan rencana-rencana kita. Bapak Ibu, kita harus berkata seperti yang dikatakan oleh Yakobus, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan melakukan ini, maka kami akan melakukan itu. Itu sebabnya mari jangan mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menganggap tidak penting membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan ditunda-tunda, jangan dibilang nanti. Sekarang selagi dikatakan ada waktu hari ini, cari Tuhan, setia kepadanya, beribadah kepadanya, layani dia, lakukan kehendaknya. Sebab hidup ini tidak pasti. Amin Bapak Ibu. Mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah karena hidup ini tidak pasti, mari kita hidup dengan urgensi untuk hal-hal yang bersifat kekal. Bapak Ibu, setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk berdoa, kesempatan bagi kita untuk membaca firman, kesempatan bagi kita untuk melayani sesama. Jangan sia-siakan waktu yang singkat ini ya dengan menunggu, dengan menunda-nunda. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Bapak Ibu, jangan menunda waktu untuk Tuhan. Amin. Jangan menunda untuk waktu jangan menunda waktu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Dan karena hidup ini tidak pasti, mari kita belajar percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian. Bapak Ibu, kita tahu dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Mari kita belajar bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Amin. Bahwa Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tentang singkatnya hidup ini, saya mau mengingatkan, karena hidup ini singkat, karena hidup ini penuh dengan ketidakpastian, maka kita harus terus bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, bergantung kepada Tuhan berarti bahwa kita menyerahkan seluruh rencana kita, tujuan hidup kita, bahkan waktu kita ini kepada kehendak Tuhan. Bagaimana kita menyerahkannya? Mulai dengan doa untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. Ya, lebih banyak berdoa, apapun yang akan kita lakukan. Tuhan, pimpin saya hari ini. Ya, tuntun saya kepada rencanamu. Tuhan, saya ingin melakukan ini, kalau Tuhan izinkan, maka bukalah jalan bagi kami. Kalau tidak, tutup jalan ya Tuhan. Dan mari kita bersyukur atas setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan mari kita pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita belajar ya dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya. Mari kita menyadari betapa singkatnya hidup ini. Supaya kita bisa menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bernilai kekal. Tapi mari pakai waktu ini untuk mengumpulkan harta di surga. Melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Dan mari kita memiliki satu tujuan,
kepentingan untuk melayani Tuhan. Kalau ada waktu, gunakan untuk melayani Tuhan. Gunakan untuk beribadah kepadanya. Pakai untuk melayani sesama. Karena itulah yang bernilai kekal. Dan berserahlah penuh kepada Tuhan. Bergantunglah penuh kepada Tuhan. Mengingat hidup ini singkat. Mengingat hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Hal yang kedua Bapak Ibu. Ya kalau kita ingin membangun kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan, jangan kita membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa rencana tanpa Tuhan itu adalah kecongkakan. Rencana tanpa Tuhan itu adalah kesombongan. Ya, ayat yang ke-13 saya membaca. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sini kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu, perencanaan seperti yang kita baca di ayat yang ke-13 sepertinya baik-baik saja ya, sepertinya logis ya. Tahun depan saya akan ke kota ini, tahun depan saya akan tinggal di sana selama beberapa tahun, saya akan membuka usaha ini, saya akan melakukan itu, saya akan mendapat untung. Tapi kalau kita melakukan itu tanpa Tuhan, Yakobus mengatakan itu sebuah kesombongan, itu sebuah kecongkakan. Bapak ini dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau menegaskan, rencana yang kita buat tetapi mengabaikan Tuhan, itu adalah kecongkakan. Kenapa? Kenapa dibilang congkak? Karena kita berpikir bahwa hidup kita ada di dalam kendali kita sepenuhnya. Kita merancang segala sesuatu tanpa menyadari bahwa waktu itu anugerah Tuhan, bahwa kesehatan itu anugerah Tuhan, bahwa peluang, kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan, bahwa kesehatan ini adalah anugerah Tuhan, bahwa peluang itu anugerah Tuhan, maka kita pasti akan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Sekali lagi, kalau orang merencanakan sesuatu tanpa berdoa, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, dia sedang bergantung kepada dirinya sendiri. Dia sedang mengandalkan dirinya sendiri. Ingat kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya kata Amsal, serahkanlah segala rencanamu kepada Allah, maka dialah yang akan meluruskan segala jalanmu. Mari Bapak Ibu, kita mengakui Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat. Ya tentunya akhir tahun adalah saat kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun. Dan menjelang tahun baru kita membuat rencana-rencana baru dalam kehidupan kita. Mari dalam setiap perencanaan akui Tuhan, libatkan Tuhan. Jangan hanya fokus kepada keinginan kita sendiri. Tapi tanyakan Tuhan apa yang kau kehendaki dalam kehidupan saya. Ya, mari kita menilai, mengevaluasi motivasi kita dalam membuat rencana-rencana dalam hidup ini. Apakah kita membuat rencana hanya untuk kepentingan egois kita, ataukah kita mau memuliakan Tuhan, ataukah kita mau menyenangkan Tuhan dalam hidup ini? Seandainya kita membuat sebuah bisnis, ya membuat satu usaha baru, apakah kita hanya ingin mendapatkan untung, ya ingin mendapatkan sukses, bisa bersenang-senang, ataukah kita ingin memberkati Tuhan melalui bisnis kita, menjadi berkat untuk sesama melalui bisnis kita, melayani Tuhan melalui bisnis kita. Ya seringkali orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Melibatkan Tuhan artinya kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan saya. Mari, jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu berikutnya, saya mau bicara dalam sisi yang lain. Membangun rencana itu harus melibatkan kehendak Tuhan.
Ayat yang ke-15. Jika Tuhan menghendakinya, kata Yakobus, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Kita harus membuat rencana dengan memperhitungkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bertanya, Tuhan, apakah ini adalah bagian dari rencanamu dalam kehidupan saya? Ya, kalau kita mempertimbangkan membangun satu usaha baru atau mempertimbangkan pindah tempat tinggal atau pindah ke kota yang lain, Bapak Ibu kita harus banyak berdoa. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, maka bukalah segala jalan. Tapi kalau bukan kehendak-Mu, Tuhan tutuplah segala jalan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak hanya menginginkan keinginan kita sendiri, tapi kita mau kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita harus dapat menyerahkan seluruh hidup kita di bawah kendali Tuhan. Ya kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita harus belajar untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya, waspadai kesombongan rohani Bapak Ibu ya. Seringkali kita merasa sombong, aku sudah berpengalaman. Aku punya banyak pengetahuan, aku punya banyak ilmu, ya, aku punya banyak wawasan. Aku tidak perlu berdoa, kan begitu. Biasanya orang seperti itu, aku tidak perlu Tuhan, aku pasti bisa. Aku bisa melakukan ini, tidak saudara. Ya, kalau kita terjebak pada kecongkakan, ingat kata firman Tuhan, orang congkak itu musuhnya Tuhan. Orang congkak itu tidak dikenan oleh Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Karena Dia berkata, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Ya, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah rencana kita selama ini melibatkan Tuhan? Apakah kita mendoakannya? Apakah kita meminta hikmat dari Tuhan? Apakah tujuan hidup kita didasarkan pada kehendak Tuhan atau hanya pada ambisi pribadi kita saja? Dan apakah kita bersedia menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, aku mau Engkau yang menuntun hidupku, Engkau yang mengendalikan hidupku. Bapak Ibu, hanya dengan demikian kita akan dapat membangun kehidupan yang berarti untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, hidup itu harus dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, saya mau menegaskan di sini, ya, pentingnya kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita boleh punya rencana, kita boleh punya rancangan akan apa yang akan kita kerjakan. Tetapi orang yang ingin menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia akan menyerahkan seluruh rencananya itu kepada Tuhan. Dia akan katakan seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, maka aku akan melakukan ini, maka aku akan melakukan itu. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu ya, pertama-tama kita mengakui kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita tidak bisa tidak ya. Kita tidak bisa tidak mengakui kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak mengakui kehendak Tuhan atas kehidupan kita, sama saja kita sedang memberontak Bapak Ibu ya. Kita tidak taat pada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya dalam segala hal sekali lagi, ya kita harus bertanya kepada Tuhan untuk segala keputusan yang akan kita buat. Meminta hikmat Tuhan. Seperti Yakobus pasal 1 katakan, jika ada yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Untuk apapun juga yang ingin kita lakukan. Selalu berdoa, banyak berdoa. Ya. Tadi pagi saya ngomong-ngomong dengan seorang bapak, ini ada masalah begini, ada masalah begitu. Apa yang akan kita kerjakan? Yuk kita berdoa terlebih dahulu, kita tanya. Ya.
Tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk masalah ini. Saya berpikir mungkin baiknya seperti ini, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu mengenal kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kehendak Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya. Dan semakin kita mengenal firman, semakin kita mengerti kehendak Tuhan dan semakin kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu penting. Makanya membaca firman itu sangat-sangat penting. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, mari kita baca firman Tuhan untuk masalah yang seperti ini. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Untuk masalah yang seperti itu, apa yang ingin Tuhan lakukan, maka hidup kita akan dapat kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan untuk kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang berikutnya adalah kita harus mentaati kehendak Tuhan yang kita pahami dalam hidup ini. Bapak Ibu, ya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang belajar teologi, kami banyak membaca Alkitab. Kami banyak mengerti kehendak Tuhan, tetapi kami tidak cukup hanya membaca, memahami, kita harus sampai kepada melakukan kehendak Tuhan. Amin. Semua pengetahuan yang tidak dipraktekkan itu tidak ada gunanya. Semua kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita pahami, yang tidak mengubah hidup kita, yang tidak kita kerjakan, itu tidak ada artinya. Makanya kata Yakobus, janganlah kita menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Kita tidak akan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang berarti bagi Tuhan. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita tidak taat pada kehendak Tuhan yang kita pahami. Seberapa yang kita pahami, lakukan. Seberapa yang kita pahami, lakukan. Apapun itu, lakukan. Bapak Ibu, saya harus mengingatkan bahwa seringkali kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan rencana kita. Ini yang seringkali membuat kita konflik dengan Tuhan. Aduh Tuhan, rencanaku sih bukan seperti itu. Tetapi kenapa Tuhan menginginkan saya melakukan itu? Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa seringkali rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Tetapi bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin kita tidak bisa memahaminya saat ini. Kita tidak bisa mengertinya saat ini. Berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Lakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan yang terindah bagi kita. Mari sebagai orang-orang percaya taat pada firman Tuhan. Taat pada panggilan Tuhan. Jika Dia menghendaki kita melakukan sesuatu, maka lakukan itu, jangan tunda. Sekali lagi, waktu kita terbatas. Sekali lagi, hidup penuh dengan ketidakpastian. Mari kita melakukannya, jangan ditunda-tunda. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita harus rela mengubah prioritas hidup kita. Ya seringkali kita punya prioritas dalam hidup ini. Ya. Mungkin selama masih muda kita punya prioritas untuk bekerja, mencari kemapanan finansial. Tetapi kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, ya mungkin itu melayani di gereja atau sesuatu yang lain, kita harus berani merubah prioritas kita. Ya. Kita harus meninggalkan prioritas kita sendiri dan kita harus mentaati kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memang itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kita harus siap untuk merubah prioritas kita. Yang berikutnya, kalau kita mau menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita pasti akan memuliakan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pahami. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, harus kita lakukan dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita,
melalui keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang bekerja, maka jadikan pekerjaan itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Bekerjalah bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Mari kita hidup sebagai teladan, sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Saat kita bekerja, saat kita melayani, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, jadilah garam, jadilah terang, jadilah teladan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat kita menghadapi konflik, tunjukkan kesabaran, tunjukkan kemurahan hati, tunjukkan pengampunan. Dan kalau kita mau memuliakan Tuhan, mari gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang berkenaan dengan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, betapa singkatnya hidup kita ini. Hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mari hargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi pakai untuk hal-hal yang bernilai kekal. Jangan pernah kita menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita menunda-nunda untuk setia beribadah, untuk setia melayani Tuhan. Karena hidup ini singkat, ya penuh dengan ketidakpastian. Mari setiap rencana-rencana yang kita buat, serahkan kepada Tuhan. Akui Dia, libatkan Tuhan. Dan biarlah kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan demikian kita akan memiliki kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan. Amin. Mau hidup berarti Bapak Ibu? Mari kita benar-benar menyadari betapa singkatnya hidup ini. Mari kita membuat semua rencana dengan mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Dan mari kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri.